Anak, apa kabar kalian semuanya? Masa selalu percaya kalian semua dalam keadaan baik. Kita bertemu lagi di dalam pelajaran agama. Hari ini kita masih di dalam pembelajaran 4. Kita lanjutkan dengan judul Arti Bertobat. Anak-anak, Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh kasih. Ia setia menunggu manusia datang untuk menyatakan penyesalan akan dosanya. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Artinya, Tuhan selalu mau mengampuni dosa setiap orang yang bertobat dan memohon pengampunan dosanya. Bahkan, pertobatan manusia yang dilakukan berulang kali dan kembali manusia memohon pengampunan, Tuhan selalu memberi. Anak-anak, tahukah kamu bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki benih-benih dosa yang diwariskan dari orang tuanya? Itulah yang disebut dengan dosa asal. Dalam perkembangan hidupnya, manusia tidak luput dari perbuatan dosanya. Hal ini terjadi karena imannya yang lemah. Dosa telah menguasai manusia. Manusia cenderung tidak mampu melawan bujukan iblis yang membawanya jatuh dalam perbuatan dosa. Orang yang berdosa tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang berdosa harus bertobat dan memohon pengampunan dosa supaya hidupnya selamat. Tuhan pasti mau mengampuni pertobatan yang sering kita lakukan. Dengan demikian, maka hubungan manusia dengan Tuhan yang sudah rusak menjadi pulih kembali. Anak-anak, bertobat berasal dari bahasa Yunani, metanoio. Artinya, perubahan pikiran disertai penyesalan dan perubahan perilaku. Dalam bahasa Ibrani, diwakili dengan dua kata, yaitu shub yang artinya kembali dan nikam yang artinya merasakan kesedihan. Jadi, maksud pertobatan adalah orang yang merasakan kesedihan dan penyesalan terhadap dosa yang diperbuatnya, kemudian bertekad untuk memperbaiki diri dari dosanya dan kembali kepada Tuhan. Menurut Kitab Para Rasul 26 ayat 20, bertobat adalah berbalik dari dosa, meninggalkan dosa, datang kepada Tuhan, dan membina hubungan yang dekat dan harmonis dengan Tuhan. Jadi anak-anak, bertobat itu adalah sebuah proses perubahan sikap dan tindakan seseorang dari yang buruk menjadi baik. Pertobatan diperlukan komitmen tekad untuk mengubah hidup lama yang bertentangan dengan kehendak Tuhan menjadi hidup yang baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan harus disertai dengan tindakan dan sikap hidup yang nyata. Jadi tidak hanya omongan saja, tidak hanya sebatas berdoa memohon pengampunan kepada Tuhan, tetapi harus disertai dengan perubahan hidup, perubahan tingkah laku kita, sikap hidup kita yang nyata. Karena yang tadinya kita cenderung untuk melakukan dosa, cenderung untuk mengikuti keinginan iblis. Tetapi setelah kita bertobat, maka kita cenderung untuk melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan itu akan dibuktikan dengan perbuatan kita sehari-hari. Anak-anak, pertobatan melibatkan 3 elemen dasar dalam diri manusia, yaitu pikiran,
perasaan, dan kehendak. Artinya, manusia yang bertobat mengalami perubahan pikiran. Jadi apapun yang kita pikirkan di dalam otak kita ini anak-anak, seharusnya adalah hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, yang sesuai kehendak Tuhan. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa tentang apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita menjadi tahu, ada perubahan di dalam pikiran kita. Lalu kemudian kita merasa menyesal. Itu berhubungan dengan perasaan kita. Perasaan kita yang merasa menyesal akan segala dosa-dosa. Dan kemudian perbuatan kita harus berubah. Kehendak kita. Kita mulai bertekad untuk melakukan hal-hal yang baik. Pertobatan meliputi 3 hal. Yang pertama, penyangkalan diri dan perubahan. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Penyangkalan diri dan perubahan itu apa? Penyangkalan diri itu adalah ketika kita mengutamakan apa yang merupakan keinginan Tuhan. Meniadakan keinginan kita sendiri demi untuk melakukan keinginan Tuhan. Nah, itu penyangkalan diri. Kita rela untuk meninggalkan atau melupakan atau melepaskan yang merupakan keinginan diri kita sendiri demi untuk mengutamakan keinginan atau kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan itu akan dibarengi dengan perubahan hidup kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, penundukan diri dan kerelaan untuk diajar. Ketika kita sudah bertobat anak-anak, maka kita akan tunduk kepada Tuhan. Tidak lagi tunduk kepada keinginan diri kita. Kita tunduk kepada Tuhan dan rela diajar oleh firman Tuhan. Jadi anak-anak, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita akan tunduk pada firman Tuhan itu. Kita tidak membela diri, kita tidak mencari alasan untuk membenarkan diri. Kita menundukkan diri kita untuk diajar oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, kerelaan untuk terus dibentuk. Nah, anak-anak, ketika kita bertobat, bukan berarti kita akan terlepas dari yang namanya segala cobaan, segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Ada banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Pencobaan, ada tantangan yang harus kita hadapi, dan berbagai hal. Tetapi semua itu adalah merupakan pembentukan dari Tuhan untuk hidup kita, untuk semakin hari kita semakin dekat kepada Tuhan. Nah, jadi kita harus rela untuk dibentuk oleh Tuhan ketika kita mau bertobat. Anak-anak, mungkin di antara kamu ada yang bertanya, mengapa kita harus bertobat? Bukankah pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita? Sudah menjadi jaminan bahwa kita pasti akan selamat. Mengapa lagi kita harus repot-repot bertobat? Nah, ada ajaran yang demikian memang anak-anak, tetapi itu bukan ajaran yang benar. Bukan ajaran yang benar ketika kita mengatakan, oh, kita kan sudah selamat, kita sudah diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita sudah dibersihkan, dibenarkan sekalipun kita berdosa. Banyak orang yang memanfaatkan hal itu untuk bebas dan melakukan dosa. Anak-anak ingat ya, bahwa kematian Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan mau datang ke dalam dunia, rela mati untuk kita, bukan supaya kita bebas berbuat dosa, tetapi justru supaya kita bertobat dan
berbalik kepada Tuhan. Kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus anak-anak. Itu benar. Melalui Tuhan Yesus kita bisa datang kepada Tuhan. Tetapi bukan berarti kita bebas berbuat dosa. Justru melaluinya ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka kita kembali kepada Tuhan. Nah, kembali kepada Tuhan berarti itu bertobat. Jadi anak-anak, pertobatan itu harus. Bukan kamu justru setelah tahu kamu sudah diselamatkan, kamu malah seenaknya berbuat dosa. Itu bukan hal yang benar. Para nabi diutus Tuhan untuk mengajar dan memberitahu agar manusia bertobat. Dan Tuhan Yesus juga mengajar dan mengadakan mujizat agar manusia bertobat juga. Jadi kehendak Tuhan dalam hidup kita adalah supaya kita bertobat dan kembali kepada Tuhan. Seperti perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Minggu yang lalu kita sudah belajar akan hal ini anak-anak. Bahwa Tuhan sebagai Bapa yang mengasihi kita, Dia senantiasa menantikan kita untuk kembali kepadanya. Itu yang Tuhan kehendaki. Karena itu anak-anak, bertobatlah. Jika kamu sudah berbuat dosa, sudah berbuat kesalahan di hadapan Tuhan, segeralah menyadari, menyesali dosa itu dan kamu bertobat di hadapan Tuhan. Kamu datang kepada Tuhan memohon pengampunan Tuhan dan bertobatlah. Jangan mengulangi dosa yang sama. Jangan jatuh lagi di dalam dosa. Berusahalah untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jika itu memang berat untuk dilakukan, mohonlah pertolongan Tuhan dalam doamu setiap hari. Supaya Tuhan menguatkan kamu, memampukan kamu untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan pasti akan menolongmu anak-anak. Demikian pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.